Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Doa dan harapan kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita. Memulai hari baru ini di hari Selasa 25 Februari 2025, kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, memulai hari baru ini, kami kembali bersekutu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu yang akan menuntun kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia, renungan kita pagi ini dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-14 ayat 8 sampai ayat 17. Saya membaca di ayat yang ke-10, kemudian di ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Daud meminta petunjuk kepada Allah, katanya, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Dan apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku?" Firman Tuhan kepadanya, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Ayat 13. Ketika orang Filistin melakukan penyerbuan lagi di lembah itu, Daud kembali meminta petunjuk kepada Allah. Dan Allah berfirman kepadanya, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi bergeraklah melingkar mengepung mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari arah pohon-pohon murbai. Pada saat engkau mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon murbai itu, haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin." Daud melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Mereka mengalahkan tentara Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya di antara segala bangsa. Amin. Tema firman Tuhan, buku panduan. Buku panduan. Jemaat yang diberkati Tuhan, setiap kali kita membeli barang baru, khususnya barang-barang elektronik, apakah itu dalam bentuk handphone atau laptop, jemaat terkasih, biasa kita akan dilengkapi dengan sebuah buku panduan atau disebut namanya manual book. Berfungsi untuk mengarahkan kita bagaimana menggunakan barang yang kita beli supaya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta dari barang tersebut, supaya barang itu lebih awet, lebih terawat, dan kita dapat mempermudah kita di dalam menggunakannya. Jika kita mencoba melakukannya tanpa buku panduan, mungkin bisa saja, tetapi bisa berakibat fatal. Jemaat terkasih, sesungguhnya sudah sejak dahulu Allah sudah memberikan buku panduan kepada saya dan seluruh jemaat. Apakah itu? Buku panduan yaitu firman-Nya, Alkitab. Mungkin kita pernah gagal. Tidak menggunakan firman-Nya, tidak menggunakan buku panduan yang Allah berikan dengan benar. Kita pernah gagal. Itu juga yang pernah dialami oleh Raja Daud. Daud pernah gagal suatu ketika dia memindahkan tabut perjanjian Tuhan tanpa bertanya kepada Tuhan. Kita tahu akibatnya apa yang terjadi pada diri Daud. Dan Daud belajar dari kesalahan tersebut, sehingga Daud tidak lagi pernah melakukan segala sesuatu tanpa meminta panduan dari Tuhan. Kita melihat tadi di ayat yang ke-10, bagaimana Daud meminta panduan daripada Tuhan, meminta petunjuk kepada Allah. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Atau apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan katakan, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka." Tetapi di ayat 14, Daud kembali meminta petunjuk kepada Allah. Lalu Allah katakan, "Jangan maju di belakang mereka lah, tetapi bergeraklah melingkar mengepung mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari arah pohon-pohon murbai." Jemaat terkasih, bahkan Allah memberikan petunjuk dengan sangat lengkap, dengan sangat jelas. Allah katakan di ayat 15, "Pada saat engkau mendengar derap langkah di puncak pohon-pohon murbai itu, haruslah engkau keluar bertempur,
sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk mengalahkan tentara Filistin. Jemaat yang diberkati, ayat 16 mengatakan, Daud melakukan seperti yang diperintahkan Allah kepadanya dan Daud berhasil. Apa yang dapat kita pelajari, kita renungkan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini? Jemaat yang diberkati, sekali lagi yang pertama, sudah sejak dahulu Allah telah memberikan buku panduan untuk saya dan seluruh jemaat, untuk kita seluruh pendengar firman Tuhan, yaitu firman-Nya. Ada Alkitab yang menuntun kehidupan kita. Mungkin kita pernah gagal, jemaat terkasih, ketika kita berjalan di luar buku panduan yang Allah sudah tetapkan. Hari ini mari kita berbalik, datanglah kepada Allah. Sebab ketika kita datang untuk memakai taat kepada petunjuk buku panduan yang Allah sediakan, jemaat terkasih, kita pasti berhasil. Meskipun di dalam proses untuk sebuah keberhasilan itu ada banyak tantangan yang kita hadapi, saya mau ingatkan kita, jangan pernah keluar dari buku panduan tersebut. Sebab jika kita keluar, akibatnya fatal, kebinasaan, itulah yang menjadi bahagiannya. Jadi jemaat terkasih, mari belajar setia. Mintalah Allah untuk menuntun kehidupan kita dan bersedialah dituntun oleh Allah. Lalu yang kedua, setiap orang mungkin kita pernah mengalami kegagalan. Jangan berhenti di kegagalanmu. Bahkan tidak ada orang, tidak hanya orang bodoh saja yang terjatuh dan tidak bangkit lagi. Kalau orang-orang pintar, orang-orang cerdas, anak-anak Tuhan, ketika jatuh dia pasti bangkit. Daud pernah gagal tapi dia bangkit. Dia tidak mau gagal dalam kesalahan yang sama. Daud datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Ketika kita gagal, mari kembali datang kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami untuk berjalan sesuai dengan buku panduan yang sudah sejak dahulu Tuhan sudah berikan kepada kami. Tolong kami untuk setia dan taat mendengar pengajaran-Mu, melakukan pengajaran-Mu. Kami percaya di dalam Engkau kami berkemenangan. Segala aktivitas sepanjang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Apapun aktivitas jemaat-Mu, di dalam pekerjaan mereka, profesinya sebagai pedagang, pegawai swasta, pegawai negeri, pebisnis, apapun usahanya Tuhan. Apapun yang berkenan bagimu, Engkaulah yang membuat mereka berhasil. Kami menyerahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Seluruhnya Tuhan, yang bersama dengan kami, ataupun yang tidak tinggal bersama dengan kami. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Biarlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami sebagai orang tua menjadi teladan iman bagi mereka, mengajarkan kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, pada pagi ini kami juga mau menaikkan syukur atas ulang tahun kelahiran jemaat Tuhan. Ada saudari Elsa Lili Gabriela Huta Barat. Hari ini genap berusia 18 tahun. Ada Bapak FC Hombing. Hari ini genap berusia 35 tahun. Bapak berkatilah kehidupan mereka. Berkati dengan bertambahnya usia mereka. Bertambahlah hati yang takut akan Engkau. Bertambahlah berkat-berkat-Mu atas mereka. Berkatilah kehidupan pribadinya dan berkatilah kehidupan keluarganya. Kami terus membawa kepadamu jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Seluruhnya mereka tanpa terkecuali. Kami bawa di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati dan memberikan kekuatan. Supaya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Bahkan ketika di dalam keadaan sakitnya pun, dia boleh berjumpa dengan Engkau, percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Pagi ini juga Tuhan, hamba membawa kepadamu untuk jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Kau memberkati suami dan istri, siapapun mereka Tuhan, yang sudah sekian tahun menikah tapi belum dianugerahkan keturunan. Bapa, hamba memohon berbelas kasihlah Engkau, memberikan mereka keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Dan juga biarlah mereka Tuhan di dalam menanti berkat-Mu dalam rumah tangga mereka. Mereka menanti di dalam mata iman yang tertuju kepadamu bahwa Engkau tidak pernah terlambat.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh pelayanan kami di GMI Kanaan Medan Selatan ke dalam tangan kasih Tuhan. Pakai kami seluruhnya para pelayan-Mu Tuhan, semakin hari semakin hidup berkenan kepadamu. Dan biarlah pelayanan yang kami lakukan adalah buah dari iman kami dan penyembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.